محمد بعد روية أحلاها لغة العربية قالت أمل في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Apa jawabannya? Ahlan? B. Ya, betul. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini pembahasan kita tentang fi'lul madhi. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang fi'lul madhi. Apa sih fi'lul madhi? Nah, nanti akan Ibu jelaskan pada pembelajaran kali ini. Al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanil madhi. Fi'l madhi yaitu setiap pekerjaan yang dilakukan pada zaman madhi atau lampau. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan past tense. Jadi sesuatu yang telah dikerjakan, telah dilaksanakan, telah terjadi itu masuk dalam kategori fi'lul madhi. Oke, sampai sini paham? Pahim tuh? Pahimna ya? Oke, sekarang sebelum Ibu menjelaskan tentang fi'lul madhi, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tentang dhamir. Kenapa? Karena nanti fi'lul madhi ini akan berhubungan dengan dhamir. Kalian harus ingat dulu apa itu dhamir. Sebenarnya ini sudah kita pelajari pada kelas 1, pada kelas 7 tadi. Tapi kita flashback lagi agar kalian ingat. Dhamir itu adalah isim. Isim kata ganti. Misalkan kata ganti orang. Ibu contohkan. Perhatikan kolom yang berwarna biru. Di sana ada huwa. Huwa ini bisa dipakai untuk menggantikan nama laki-laki. Contohnya Muhammad. Nah, kalau pakai Muhammadnya dihilangkan diganti huwa, itu bisa. Atau hiya, dia perempuan. Dia perempuan itu bisa pakai Fatimah. Fatimah kan sendiri. Dia perempuan. Itu kalian boleh menggunakan Fatimah, boleh menggunakan hiya. Nah, dhamir yang ada pada pembahasan kita kali ini itu Ibu klasifikasikan, Ibu kelompokkan berdasarkan jumlahnya. Jadi kolom yang berwarna biru itu 1 orang jumlahnya. Kolom yang berwarna jingga itu khusus untuk 2 orang. Sedangkan kolom yang berwarna ungu itu khusus jamak, artinya boleh lebih dari 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu masuk dalam kategori jamak dalam kolom yang berwarna ungu. Perhatikan. Kita ke kolom yang berwarna biru dulu. Misalkan tadi kan Ibu contohkan sudah, kalau huwa itu contohnya seperti Muhammad, hiya contohnya seperti Fatimah, anta kamu, kamunya tapi sendiri aja, kamu. Tapi terserah kamunya itu kamu tujukan untuk laki-laki berarti pakai anta. Kalau kamu tujukan untuk perempuan berarti pakai anti. Dan juga ada ana, saya. Selanjutnya perhatikan kolom yang berwarna jingga. Di sana ada huma, antuma, ada huma lagi, kemudian antuma lagi. Sorry, ada kesalahan, itu huma, mereka berdua laki-laki, antuma, kalian berdua laki-laki itu harusnya, yang kedua itu. Sorry, Ibu salah ketik. Yang di bawah baru perempuan dua-duanya. Jadi kalau yang berdua, misalkan nih, kalian membicarakan Aisyah dan Fatimah. Misalkan, hey, Aisyah dan Fatimah pergi ke pasar. Nah, berarti kan kita membicarakan Aisyah dan Fatimah. Mereka berdua kan, berarti kita menggunakan huma. Huma yang perempuan yang di bawah. Kalau misalkan kita membicarakan Ali dan Ilyas berdua, berarti kita menggunakan huma yang laki-laki. Oke, next. Sekarang ke kolom yang berwarna ungu.
khusus untuk jamak. Ibu contohkan, kalau jamak ini kan tadi lebih dari 2. Jadi misalkan kalian bercerita, di dalam kelas ada Ahmad, Ilyas, Ali, ada 3 orang. Nah, berarti ini bisa digantikan dengan dhamir hum, mereka. Mereka laki-laki, jamak karena lebih dari 2. Oke. Atau misalkan kalian berbicara secara langsung. Misalkan kamu berbicara dengan murid. Hai murid-muridku. Nah, muridnya banyak nih, misalnya ada beberapa. Itu kamu boleh menggunakan kalian yang pakai antum ataupun antuna. Kalau muridnya perempuan. Kalau nahnu, kami, itu boleh masuk dalam kategori berdua, boleh masuk dalam kategori lebih dari 2. Oke, sampai di sini dulu. Kalian paham? Kalian lihat artinya saja, insya Allah paham. Lihat dulu artinya, pahami. Kalau mereka, dia, itu berarti orang ketiga. Itu kalau orang ketiga itu kan berarti biasanya yang dibicarakan. Nah, kalau kamu, kalian, nah itu biasanya orang yang bisa diajak bicara. Seperti itu. Sekarang dhamir selesai. Kita langsung masuk ke rumus fi'lul madhi. Nah, perhatikan di atas ada kata, ibu mengambil satu contoh saja dulu. Di sana ada kalimat zahaba yadhabu. Oke, ada kalimat zahaba yadhabu. Biasanya kan kalau kita mencari di kamus kata kerja dari pergi, pasti muncul yang 2 ini. Zahaba yadhabu. Nah, pasti muncul yang 2 ini kan. Sekarang yang akan ibu kasih conteng itu yang ini. Fi'lul madhi itu adalah yang berada di depan, yang ini pintar. Nah, itu adalah fi'lul madhi. Yang satunya itu adalah fi'lul mudhari. Tapi karena pembahasan kita hari ini adalah fi'lul madhi, berarti kita akan fokus kepada zahaba. Zahaba ya. Oke, sekarang sudah. Sekarang kalian lihat rumusnya. Huwa zahaba, hiya zahabat. Nah, di sini untuk hiya ada tambahan tak matinya. Itu ciri-ciri madhinya. Ada tambahan tak mati di ujung. Nih, ada tambahan tak mati di ujung. Ya kan? Nah, sekarang anti. Untuk anti, anta dulu, anta ya. Anta itu ada zahabta. Nah, zahabta ada tambahan tak juga, tapi taknya hidup ini. Zahabta. Nah, itu tambahannya. Anti zahabti. Zahabti tambahannya berarti ti. Nah, ti di bawah itu ya. Terus huma zahaba. Zahaba, ba itu adalah huruf ketiga. Huruf ketiganya dipanjangkan, artinya tambahannya alif. Untuk huma. Antuma zahabtuma, tambahannya tu dan ma yang panjang, ma yang ada alifnya. Huma yang perempuan ya, yang di bawah ini. Zahabata, tambahannya ada ta yang panjang. Antuma zahabtuma. Jadi antuma yang untuk laki-laki dan antuma yang untuk perempuan itu rumusnya sama ya. Antuma yang ini sama antuma yang ini itu sama rumusnya. Oke. Next. Sekarang yang hum. Hum itu ada tambahannya waw dan alif. Oke. Hunna ada tambahan na di ujung. Antum ada tambahan ta dan mim mati. Antuna ada tambahan ta dan nun. Nun yang bertasydid ya. Nahnu itu tambahannya nun panjang. Itulah rumus
fi'lul madhi. Jadi kalau mau kita aplikasikan ke dalam jumlah kalimat, misalkan Muhammad telah pergi ke sekolah, berarti kamu menggunakan zahaba. Muhammad zahaba Muhammad ilal madrasah. Oke. Misalkan Fatimah telah pergi ke perpustakaan. Fatimah kan berarti masuk dalam kategori hiya kan? Nah, berarti zahabat Fatimah ilal maktabati. Nah, boleh seperti itu. Zahaba ya zahabu ini artinya pergi ya. Nanti kalau kita aplikasikan ke kosakata yang lain, misalkan jalasa ya jelisu. Jalasa ya jelisu itu kan berarti nanti fi'il madhinya yang jalasa. Jalasa ya jelisu artinya duduk. Nanti kalau huwa jadinya jalasa. Hiya jalasat. Anta jalasta. Anti jalasti. Huma jalasa. Nah, masukkan aja rumusnya. Antuma jalastuma. Huma jalasata. Huma yang perempuan. Antuma jalastuma. Hum jalasu. Tambahannya waw dan alif. Hunna jalasna. Antum jalastum. Antuna jalastunna. Nahnu jalasna. Nah, sampai sini paham? Ini harus kalian kaji-kaji lebih dalam lagi, karena untuk pembahasan fi'lul sendiri, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, termasuk pembahasan yang memang lebih sulit dari pembahasan yang lainnya. Jadi kalian harus kaji lebih dalam lagi, mungkin menggunakan beberapa referensi lagi. Bisa kalian cari di tambahannya di buku ataupun di Google mungkin. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita. Ini sekarang ada ibu contohkan ya. Pergi Muhammad ke masjid, berarti zahaba Ahmad ilal masjid. Zahabat Fatimah ila suqi, pergi Fatimah ke pasar. Zahabu at-talamid ilal madrasah. Zahabu, kita perhatikan zahabu tadi mana? Nah, zahabu ini adalah untuk hum. Zahabu untuk hum. Kan? Zahabu untuk hum. Hum kan mereka. Mereka laki-laki banyak. Nah, hum mereka laki-laki banyak, ya kan? Hum adalah mereka laki-laki banyak, lebih dari 3. Oke, karena di contoh ibu tadi menggunakan at-talamidu. At-talamidu itu jamak dari tilmizun, artinya muridnya banyak. Artinya muridnya banyak. Jadi makanya ibu menggunakan zahabu. Zahabu at-talamid ilan madrasah. Telah pergi para murid ke sekolah. Seperti itu. Tapi kalau ibu menggunakan tilmizun, muridnya satu aja, berarti ibu menggunakan zahaba aja, tidak menggunakan zahabu. Oke, sampai sini paham? Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ingat, cari referensi yang lebih lengkap lagi, baik itu di buku atau di Google, terserah yang mana yang membuat kalian lebih paham lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.